Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi di channel Forgotten Kid kali ini ya. Dan gue mau mencoba untuk meremake alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gue tegasin lagi, ini hanyalah alur cerita versi novelnya. Dan gue ingetin lagi kalau versi novel dengan filmnya itu pasti ada perbedaan. Dimana film itu adalah hasil dari novel yang disempurnakan. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Sen dan juga Ratu Medusa sedang melakukan tindakan penyelinapan untuk bisa berhasil membunuh 3 tetua sekte Mulan dan juga Yan Laotian. Sementara itu, ada suara peluit yang terdengar. 2 dari tubuh mereka langsung melindungi tetua berkepala harimau yang sedang terluka di belakang mereka. Sementara itu, Sen pun langsung muncul dari balik bayang-bayang. Melihat itu, 3 tetua sekte Mulan pun langsung berkata, "Sayang, ternyata kamu benar-benar datang." Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua langsung menyerang ke arah Saiyan dan meninggalkan penetua berkepala harimau. Saat ini, Saiyan pun tiba-tiba sudah berada muncul di sebelah ketua berkepala harimau yang sebelumnya ditinggalkan oleh mereka dan menyerang ke arah Saiyan. Dan ternyata yang mereka serang sebelumnya adalah bayangan Saiyan. Sementara itu, Saiyan sudah mencengkram erat tetua berkepala harimau. "Jika kamu membunuhnya, kamu akan menjadi musuh lembah Mulan selamanya. Kami pasti akan membalas dendam sampai akhirnya kamu bisa mati," ucap dari penetua berkepala singa yang melihat Saiyan mencengkram kepala dari tetua berkepala harimau. "Sepertinya aku hanya ingin benar-benar membunuhnya," ucap dari saya. "Aliansian hampir hilang karena kalian, bukan? Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan itu semua sekarang?" ucap dari Saiyan kembali. "Saiyan, jika kamu melepaskannya, aku bersumpah bahwa lembah Mulan tidak akan lagi mengganggu kekaisaran Jiama dan juga Aliansian. Bagaimana menurutmu?" tanya dari penetua berkepala singa. "Sepertinya tawaran kalian kurang menarik," jawab dari saya. "Jika kamu tidak merasa puas, kita bisa memberikan 3 skill binatang buas lembah Mulan untuk ditukar dengan nyawanya. Lalu bagaimana menurutmu? Dan jika metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D, kamu pasti bisa tahu bagaimana kekuatannya," ucap dari si penetua berkepala singa. "Keterampilan 3 binatang buas ya. Aku memang tertarik dengan metode itu. Tetapi, dia tetap harus mati kali ini," jawab dari saya. Saiyan pun langsung menggorok leher penetua berkepala harimau itu. "Bajingan kau Saiyan, aku akan menggobah tulang-tulangmu menjadi abu hari ini. Angkap dia," ucap dari penetua berkepala singa itu. Saiyan bisa merasakan bahwa ada 3 elit dohuang yang langsung datang setelah penetua berkepala singa itu berteriak. Saiyan juga sepertinya kali ini tidak akan bisa melarikan dengan mudah. Karena beberapa ahli dari lembah Mulan sangatlah berpengalaman di dalam pertempuran seperti ini. Mereka langsung bertindak untuk menutup semua rute pelarian yang bisa diambil oleh Saiyan. Tubuh Saiyan tiba-tiba melesat ke arah langit. "Cepat hentikan dia sekarang. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan dipromosikan menjadi salah satu tetua sekte Mulan." Saat ini Saiyan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Sementara itu banyak serangan yang melesat ke arahnya. Saiyan juga memukuli orang-orang yang menghalanginya. Sementara itu, tetua berkepala beruang pun langsung berteriak, "Tinju pemecah tanah. Kekuatan singa licin," teriak dari tetua berkepala singa. "Cincin api meledak," teriak dari Saiyan. Ledakan energi pun bergema di langit. Saiyan dan juga tetua dari klan Mulan ini, kedua belah pihak pun terluka parah akibat tabrakan serangan tadi. "Sial, sepertinya aku akan bisa ditahan oleh mereka di tempat ini. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi bahaya bagiku," gumam dari Saiyan. Tabrakan serangan tadi mungkin tidak terlalu melukai Saiyan, tetapi menyebabkan kecepatannya berkurang. Tepat ketika Saiyan bersiap untuk meledakkan semua musuh-musuhnya sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan orang itu adalah Ratu Medusa. "Selanjutnya aku serahkan kepadamu.
Aku akan membunuh mereka berdua, ucap dari Ratu Medusa. Shen bertanya kepada Ratu Medusa, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu di sana? Tanya dari Shen. Ya, tentu saja. Aku tidak selambat dirimu. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Biarkan aku yang mengurus di tempat ini. Jika terlalu lama, Sekte Angsa Emas akan datang dan membantu mereka, ucap dari Ratu Medusa kepada Shen. Shen pun akhirnya pergi dari sana tanpa berkata lagi. Sementara itu, Ratu Medusa yang telah muncul membuat orang-orang dari Lembah Mulan menjadi ragu-ragu untuk menyerangnya. Mereka jelas sangat mengerti bahwa mereka tidak mungkin mampu untuk melawan kekuatan Ratu Medusa. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Ratu Medusa pun lalu meledakkan aura di tubuhnya. Energi berwarna pun langsung melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyerang ke segala arah. Kedua penetua Mulan berkepala binatang ini pun tercengang melihat pasukannya yang telah terluluh lantah hanya dengan satu serangan dari Ratu Medusa saja. Melihat momen itu, pasukan mereka pun segera bergerak mundur. Sementara itu, Ratu Medusa mengamati dua orang yang berjuang di ambang kematian. Dan tanpa pikir panjang, Ratu Medusa pun segera menyerang ke arah mereka berdua. Buar. Tanpa skill 3 binatang buas, kalian bukanlah apa-apa, ucap dari Ratu Medusa. Ratu Medusa pun seperti dewa yang sangat ganas yang baru saja membunuh dua ahli tingkat Dahuang dalam waktu yang singkat. Pasukan Lembah Mulan yang tersisa ini hanya menonton saja tanpa membantu mereka karena mereka sangatlah takut akan kematian. Saat ini tidak ada satupun dari ahli dari Lembah Mulan yang berani menghentikan Ratu Medusa. Ketika dia berjalan keluar dengan sangat santai, tidak ada satupun yang menghalangi dia untuk keluar dari camp-camp itu. Sementara itu, Shen yang berada di luar berteriak kepada Ratu Medusa. Ayo cepat, ayo kita cepat pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba. Mendengar itu, lalu Ratu Medusa pun melihat ke arah sisi barat. Di sana banyak sekali sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan-raungan marah. Sepertinya orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan pemimpin sekte mereka telah mati. Lalu Ratu Medusa pun bergerak dan melesat ke arah Shen. Dia lalu berhenti di samping Shen. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan menggenggam tangan Shen. Shen merasa kaget, tetapi dia sepertinya suka dengan hal ini. Lalu keduanya pun bergegas keluar dari kota dengan sangat cepat secepat kilat. Dengan aura yang menakutkan dari Ratu Medusa, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani menyerang sembarangan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya pergi keluar kota dan menghilang di arah langit malam yang sangat jauh. Shen pun lalu berkata kepada Ratu Medusa, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja selama Xiao Yixian atau ketua sekte racun tidak ada di pihak mereka, maka tidak akan ada yang bisa menghentikanku kali ini, jawab dari Ratu Medusa sambil menggelengkan kepalanya. Lalu ada sekelompok manusia naik ke arah langit. Mereka adalah kelompok Hai Bodong yang telah menunggu di luar camp atau kota. Bagaimana? Kami baru saja melihat kota yang berubah menjadi kacau. Dan baru saja kami akan bertindak dan menyelamatkan kalian berdua ke sana, ucap dari Hai Bodong. Tenang saja, kali ini kami berhasil. Mereka sudah kami bunuh semua, jawab dari Shen. Kemudian Shen pun segera mengeluarkan cincin penyimpanannya. Ternyata itu adalah cincin penyimpanan milik tetua Mulan berkepala harimau yang telah dia ambil. Lalu dia pun segera mengeluarkan sebuah gulungan. Di dalam gulungan itu tertulis, skill 3 binatang buas. Shen lalu dengan hati-hati membuka gulungan tersebut. Ratu Medusa pun langsung bertanya, hei, apa itu? Ini adalah skill 3 binatang buas. Tetapi ini hanya salah satu bagiannya saja. Ternyata skill ini dibagi menjadi 3 bagian. Dan sepertinya ini tidak akan berguna sekarang, ucap dari Shen sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Ratu Medusa lalu mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya. Dan dia langsung berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari 2 sesepuh Mulan berkepala binatang buas. Coba kamu cari, mungkin di situ ada 2 bagian yang lainnya, ucap dari Ratu Medusa. Tunggu dulu, kamu membunuh dan mengambilnya juga? Tanya dari Shen. Ya, memang kenapa? Jawab dari Ratu Medusa. Shen langsung mengulurkan telapak tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan itu.
Dia pun merasa sangat senang setelah mendapatkan dua gulungan lainnya dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Ratu Medusa. Akhirnya gulungan skill 3 binatang buas ini sudah lengkap, ucap dari saya. Lalu dia mempelajarinya dengan cermat. Kemudian Ratu Medusa segera mengulurkan tangannya lagi. Dan ada gulungan kuning dari cincin penyimpanan yang telah diserahkan kepada Saiyan lagi. Ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika aku membunuh Yang Laotian. Itu mungkin adalah skill rahasia dari Sekte Angsa Emas. Dan mungkin ini akan sangat bermanfaat bagimu jika kamu bisa mempraktekannya atau mempelajarinya, ucap dari Ratu Medusa. Mendengar itu, Saiyan pun segera membuka dan memperhatikan gulungan tersebut. Burung langit 9 sayap terbang. Teknik Dao terbang ini, sepertinya ini bukanlah teknik terbang biasa. Apakah kamu ingat sayap besar yang dimiliki oleh Laotian? Dia memiliki sayap itu karena dia menguasai teknik rahasia ini. Sekte Angsa Emas memang mengkhususkan diri dalam kecepatan. Jika saja orang itu melarikan diri, mungkin aku tidak akan bisa mengejarnya waktu itu. Teknik 9 sayap terbang burung langit sangatlah cepat, gumam dari Saiyan. Lalu Ratu Medusa pun berkata setelah mendengar kata-kata itu. Daripada disebut dengan teknik Dao terbang, ini mungkin lebih pantas disebut pembuatan teknik Dao terbang. Metode pembuatan teknik Dao terbang, aku rasa skill ini lebih cocok untukmu, ucap dari Saiyan. Jika 9 sayap terbang burung langit ini kita buat dengan beberapa bahan yang bermutu tinggi, mungkin sayap terbang itu akan menguntungkan bagiku. Namun, tidak akan berguna untukku jika dibuat dengan bahan-bahan biasa, jawab dari Ratu Medusa. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini terlebih dahulu. Setelah aku mengumpulkan bahan-bahan yang bagus, aku akan segera membuatkanmu sepasang sayap yang sangat berguna bagimu nanti. Karena kita telah menyelesaikan semua urusan ini, mari kita kembali ke benteng Gunung Hitam. Agar anggota aliansian dan yang lainnya tidak merasa khawatir lagi, ucap dari saya. Sementara ini, terlihat kekesalan di antara suku manusia ular, di mana ada beberapa dari mereka merasa kesal karena melihat bagaimana sang Ratu Medusa ini memperhatikan dan memperlakukan Saiyan. Namun mereka tidak berani untuk mengungkapkan kekesalan mereka sedikit pun di depan Ratu Medusa. Beberapa orang lalu bergumam di hati mereka. Bajingan itu, kita lihat setelah komandan pertama kembali, apakah dia masih berani untuk mendekati sang Ratu Medusa di depan kita, ucap dari mereka. Sementara itu, Saiyan sendiri tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dia hanya melambaikan tangannya untuk memimpin terbang menuju ke arah Gunung Benteng Hitam. Sekelompok besar para ahli pun lalu mengikutinya dari belakang. Keberhasilan kembalinya kelompok Saiyan kali ini membuat Xiaoding akhirnya bisa bernapas lega. Aliansian akhirnya bisa memulihkan dirinya. Ya, meskipun Sekte Angsa Emas dan juga Lembah Mulan mempunyai dendam kepada Aliansian, dapat dipastikan untuk sementara waktu ini mereka tidak akan berani meluncurkan serangan kepada Aliansian setelah ketiga tetua mereka mati. Dengan berjalannya waktu, Saiyan pun pasti yakin dia akan mampu mengubah Aliansian menjadi salah satu faksi terkuat di wilayah barat laut ini. Dan dengan mundurnya 3 sekte besar yang berencana untuk mengancam seluruh kekaisaran Jama, sepertinya saat ini sudah hilang. Banyak orang di Kekaisaran Jama sedang merayakan ini. Perbatasan Kekaisaran Jama juga berangsur-angsur menjadi lebih tenang lagi setelah pertempuran yang kacau ini. Kekaisaran Jama juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ras manusia ular untuk membagi beberapa wilayah mereka di dekat pegunungan ajaib. Dengan Kekaisaran Jama yang telah menjadi damai, kehidupan Saiyan pun menjadi jauh lebih tenang saat ini. Dia kadang-kadang juga berlatih dan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di aula Aliansian. Di masa yang tenang ini, tiba-tiba Saiyan teringat kepada Sun Er. Sun Er, tunggulah aku. Aku akan naik ke tingkat Dozong sesegera mungkin. Setelah itu, aku akan pergi mencarimu. Tidak peduli seberapa menakutkannya klanmu itu. Aku tidak akan takut sedikit pun saat itu, gumam dari Saiyan. Sementara itu, di sisi lain, Sun Er yang berada di puncak gunung yang tinggi, Ling Ying. Apakah kamu sudah kembali? Tanya dari Sun Er. Tiba-tiba Ling Ying pun langsung muncul. Siap Nona, Ling Ying ada di sini untuk melayani Anda.
Apakah kamu punya beberapa informasi tentang dia sekarang? Tanya dari Sun Er. Sudah 3 sampai 4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiaoyan. Selama bertahun-tahun ini, Sun Er jelas lebih dewasa. Sun Er lalu mendengarkan beberapa informasi yang keluar dari mulut Ling Ying. Kakak Xiaoyan telah mencapai kelas Da Huang dalam waktu 4 tahun ini. Dan ini benar-benar mengejutkan. Aliansian juga nama yang bagus dan juga hebat. Mereka mampu untuk menggantikan posisi sekte Mystic Cloud, ucap dari Ling Ying. Kemudian Ling Ying pun melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, Sun Er pun lalu berkata lagi, aku tidak menyangka hal of Soul akan bergerak. Aku pernah bertemu dengan Tuan Yao Chen. Mungkin dia sudah mengetahui statusku sekarang. Namun, aku tidak yakin apakah dia akan memberitahu kakak Xiaoyan tentang itu atau tidak, ucap dari Sun Er. Ling Ying pun lalu berkata lagi, aku rasa tidak, Nona. Dia juga pasti merasa bahwa tidak ada gunanya Tuan Muda Xiaoyan mengetahui statusmu terlalu cepat seperti ini, jawab dari Ling Ying. Ling Ying, coba kirimkan beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Soul. Tampaknya mereka adalah dalang atas hilangnya Paman Xiao, ucap dari Sun Er. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Dan semoga gue bisa hibur kalian dengan alur cerita Battlethrough Heaven ini. Dan dimana gue hanya mengulang saja ya, atau meremake alur cerita ini sampai kelar ya, insya Allah dengan secepat mungkin. Terima kasih semuanya, dan untuk dukungan kalian sangatlah berpengaruh kepada channel ini. Silahkan kalian like dan juga subscribe untuk bikin tim dari channel ini bersemangat banget ya guys ya. Silahkan buat kalian yang belum subscribe dulu dan di like dulu ya guys, agar terus melakukan update tentang alur cerita ini, dan insya Allah akan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.